memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami ada, kami bisa bernafas, kami sehat, kami bersyukur itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami merendahkan hati kami Bapa, untuk kami datang Bapa, membawa kerinduan kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Biar Engkau yang
bagi Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa. Bapa, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang kita kasih. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus. Kami percaya Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yang menerima kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin.
hebat, Kau berkuasa. Sama-sama kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Raja, sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Mari kita tinggikan Tuhan atas semua perbuatannya.
cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya Kau yang mengurapi hamba-Mu. Bila apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua itu datangnya dari Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati kami dan kami mau siap menerima firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom. Coba lambaikan tangan. Saya ingin melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Hari ini kita masih diberi kesempatan ya oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang hadir saat ini dalam suasana duka karena ya harus berpisah dengan orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tetapi percayalah bahwa orang percaya itu beda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Sesuatu yang terjadi di dunia tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan karena semuanya sudah di-planning oleh Allah ya. Sudah ditentukan kapan kita lahir, ya, kapan kita menikah, kapan kita punya keturunan, kapan kita dipanggil, semuanya berada dalam planningnya Allah. Karenanya pada saat ini sebagai orang beriman, mari kita akan tetap bersukacita. Puji Tuhan. Saat ini firman Allah akan bicara tentang Mazmur 146. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mengapa orang Kristen bersukacita? Tema yang ada pertanyaan, mengapa orang Kristen bersukacita? Ya. Karena sukacita ini biasanya dicari, dikejar oleh setiap manusia di dunia supaya hidupnya sukacita. Karena orang yang bersukacita itu bukan hanya membuat imun kita kuat, tetapi orang yang bersukacita juga membuat seseorang itu awet muda. Orang yang bersukacita itu membuat anak Tuhan dikasih sehat dan panjang umur. Kalau saya renungkan, saya pelajari pada waktu saya ada di Eropa, di Belanda, di Belgia, di Perancis, juga di Jerman, termasuk juga yang ada di Swiss. Ternyata orang-orang di sana itu beda dengan orang di Asia. Mereka lebih banyak bersukacita. Makanya saya tanya, umur mereka itu ya boleh kata umurnya panjang-panjang begitu ya. Misalnya Nini umur 80 tahun, 50 tahun. Mereka tuh keluar saudara. Keluar. Pergi ke taman. Mereka naik perahu atau kapal melalui kanal-kanal ya. Di sungai. Karena di Belanda itu banyak sungainya saudara. Mereka sepedaan saudara, biar kakek nenek mereka sepedaan. Makanya salah satu aspek yang dapat dari orang bersukacita itu dikasih sehat dan dikasih umur panjang. Sebab itu pada sore ini atau ini YouTube karena keluar sore, kita sebagai anak Tuhan ada rahasia-rahasia ilahi yang harus saudara dan saya juga alami dalam hidup. Salah satunya adalah mengapa orang Kristen bersukacita.
Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi bersukacita itu bukan sebuah pilihan, suka atau tidak suka. Tetapi sukacita itu satu keharusan yang harus kita praktikkan selama hidup di dunia ini. Karena orang bersukacita itu banyak untungnya, banyak berkatnya, banyak dampak-dampak positif daripada orang yang banyak bersedih, banyak orang yang berduka terus-menerus, banyak orang yang stres, kecewa, frustrasi, depresi. Itu tidak akan menguntungkan secara jasmania maupun jiwani kita. Apalagi masalah hal-hal yang rohani. Sebab itu mari pada saat ini kita akan lihat di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Ya, kita akan membaca beberapa 10 ayat ini. Saya baca 5 ayat, Bapak Ibu baca 5 ayat. Biar sama-sama kita mendapatkan berkat dari ayat-ayat yang kita baca saat ini. Ayat 1 saya baca, saudara baca ayat 2. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya katakan bahwa mengapa orang Kristen bersukacita? Ya, sebab ayat 1-2 di situ bicara tentang sukacita, di situ ada pujian sampai pemazmur harus memerintahkan. Mungkin jiwa dari pemazmur ini ada rasa malas, ada rasa capek, rasa bosan gitu. Tapi pemazmur ini bilang, berkata, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi harus dipaksakan kepada jiwanya, karena jiwa ini pada dasarnya pemalas. Untuk datang ke gereja itu jiwanya malas. Makanya Tuhan bilang, hati berkehendak tapi tubuh lemah. Ya, haleluya. Nah, perlu diperintahkan untuk bersukacita, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dikatakan, aku tidak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Artinya kita bersukacita, kita harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan selama kita hidup. Ada orang pada saat sakit baru memuji Tuhan, baru cari Tuhan. Pada waktu sehat seringkali mengabaikan dan melalaikan. Anak Tuhan yang mengerti rahasia ilahi ini, kita harus menjadi anak Tuhan yang disiplin,
untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersukacita. Karena apa? Kita lihat di dalam ayat 3 dan 10 itu ada berkat saat seseorang Kristen itu bersukacita. Bersukacita itu bukan karena terpaksa, bukan karena orang lain, bukan karena pendeta, tetapi bersukacita ini harus menjadi bahagian hidup kita, harus menjadi gaya hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, mungkin kita sedang berduka, mungkin kita sedang gagal, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita kehilangan relasi sahabat, kehilangan pacar dan seterusnya. Tuhan bilang engkau dan saya harus bersukacita. Mengapa kita harus tetap bersukacita senantiasa? Yang pertama, ayat 3. Ayat 3 dikatakan, sebab mereka telah ditebus. 3-4, janganlah percaya kepada bangsa-bangsa, para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, dan pada hari itu juga lenyap maksudnya. Pertama, kita bersukacita itu bukan karena berkat, karena kita dapat cuan besar, mungkin karena kita dapat bonus dari perusahaan. Tapi Alkitab berkata, yang pertama, dasar kita bersukacita sebab kita sudah ditebus oleh Yesus. Dengan penebusan Yesus di atas kayu salib, kita akan memperoleh yang namanya keselamatan. Kita akan memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Kita akan memperoleh yang namanya penyucian hidup. Kita akan memperoleh yang namanya kemerdekaan. Kita akan memperoleh yang namanya kemenangan. Karena kita sudah ditebus. Ditebus seperti seorang budak ditebus oleh seorang tuan di pasar budak. Zaman dulu, saudara, zaman pemerintahan Romawi, paling sedikit ada 6 juta orang-orang yang berstatus sebagai budak-budak. Bagi orang kaya yang kepingin mempunyai budak-budak, mereka harus pergi ke pasar budak. Mereka tinggal pilih, minta model kayak apa, wajahnya seperti apa, badannya seperti apa. Apakah mereka itu mau membeli budak yang jenisnya laki atau wanita? Itu hak daripada sang tuan. Setelah jadi transaksi dibeli oleh sang tuan ini dan dibawa pulang. Nah, pada waktu budak ini dibawa pulang ke rumah sang tuan, maka budak-budak ini menjadi budak seumur hidup. Mereka harus tunduk dan taat kepada majikan. Tugas seorang budak mengerjakan apa yang diperintahkan sang tuan seumur hidup. Kalau misalnya sang tuan itu sudah merasa, wes bosan aku, ini kok budak si A tuh kok orangnya kok ya diajari terus, tapi kok nggak ngerti-ngerti, dinasihati kok terus nggak mau nurut, nggak mau melakukan keinginan daripada sang majikan. Maka suatu saat majikan ini dibilang, kamu pulang kerja, saya jual kepada orang lain. Kadang-kadang juga bisa dibunuh, saudara. Nah, itulah status budak. Untuk itu sang majikan harus beli dengan harga tunai. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 18 sampai 19.
Kita lihat dalam 1 Petrus 1, silakan. Satu Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 berkata begini sampai 19. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita bisa bersuka cita, kita bisa bahagia, kita bersyukur karena hidup ini sudah ada yang menebus. Dosa kita ditebus, kesalahan masa lalu kita ditebus, pelanggaran kita ditebus oleh korbannya di atas kayu salib, itu darah yang kudus. Sebab itu saat ini sesudah kita mendengar firman, kita mau menghargai, mau menghormati pengorbanan Kristus dalam bentuk atau dalam wujud perjamuan suci yang sudah disiapkan. Anak Tuhan, jangan mengabaikan perjamuan suci. Jangan main-main dengan pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan tuh luar biasa besarnya. Bukan hanya hal-hal yang materi, nyawanya dikorbankan supaya saya dan saudara selamat, supaya saya dan saudara berada dalam keluarga Allah. Nah, ini yang harus kita syukuri. Ini yang membuat kita berucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa hidupku sudah ditebus. Kalau dulu aku milik iblis, dulu aku milik setan, dulu aku milik kutuk, tetapi sekarang hidupku memiliki berkat-berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini alasan kenapa kita mau bersuka cita. Yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita? Kita kembali kepada Mazmur 146 ayat 5 sampai 146 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Allah menjadi penolong. Mazmur tadi pasalnya yang ke 146, kita lihat ayatnya yang ke-5 sampai 6 berkata begini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allah. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita punya Allah sebagai penolong. Dasar Allah menolong saya dan saudara karena Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Karena Dia pencipta, berarti langit bumi semua isinya itu miliknya Tuhan yang menciptakan saya dan saudara, termasuk kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita lahir dengan telanjang, kata Ayub. Salahkah kalau Dia yang punya, Dia yang menciptakan seseorang untuk mengambil kembali, dibawa masuk ke tempat yang Allah sudah siapkan di sorga? Apakah Dia salah? Apakah Dia jahat? Tentu tidak. Karena Dia yang punya, karena Dia bagi pemilik, maka Dia mau menolong
orang-orang yang percaya kepada Allahnya Yakub. Apa yang dikatakan di dalam ayat tadi? Dikatakan bahwa penolong dari pihak Allah, dia akan bersifat adil. Keadilan dari Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam Allah Yakub. Jadi saudara, kalau engkau dan saya diperlakukan tidak adil oleh manusia, sabar saja, tenang saja. Jangan cemas, jangan berontak. Tetap bersyukur karena kita punya Allah yang adil. Keadilan Allah itu kadang-kadang tidak selalu diwujudkan di permukaan, di awal-awal perjalanan hidup. Kadang-kadang juga diperlakukan pada akhir-akhir kehidupan seseorang. Makanya saudara harus banyak menyerah, harus mengasihi Tuhan, pasrah, punya Tuhan yang adil. Yang kedua, apa yang dikatakan? Tuhan sebagai penolong untuk menyediakan roti untuk keturunan Yakub. Kalau kita bicara tentang roti, itu bicara tentang makanan. Kenapa Tuhan bicara tentang roti? Karena ayat ini sebenarnya diuntukkan kepada orang Yahudi, orang Ibrani. Orang Yahudi itu semua makanannya itu roti, saudara. Kalau orang Rogo Jambi, makanannya pecel. Apalagi nasi kuning, nasi tempong, nasi rawon, nasi soto. Tidak tahu hari ini makan nasi apa, saya tidak tahu. Ada masakan di sini. Haleluya. Tapi orang sana roti. Ini kebutuhan pokok. Kalau roti itu sudah tersedia, diberkati oleh Tuhan untuk mereka, berarti kehidupan ini bisa berlangsung karena kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Dan hari-hari ini kita lihat dunia sekarang, kejahatan merajalela karena banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Bukan hanya itu, kejahatan merajalela juga dilakukan oleh orang-orang yang kaya raya. Kalau tidak korupsi, merugikan orang lain, dan seterusnya. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup beriman, percaya Tuhan pasti mencukupi kebutuhan. Kebutuhan jasmanimu, roti dan minumanmu tersedia. Haleluya. Dan juga penolong untuk membuka mata yang buta. Ini bicara tentang sakit penyakit. Kalau mata kita tidak bisa melihat, atau dengan kata lain mata kita buta, berarti mata kita ini sakit. Kalau mata ini buta, kita tidak bisa melihat, tidak bisa memandang, tidak bisa membedakan, tidak bisa menikmati alam ciptaannya, baik di kebun bunga maupun di tempat-tempat yang indah lainnya. Makanya Tuhan menjanjikan mau menjelikan mata yang buta. Artinya kalau engkau sungguh-sungguh hidup mencintai, menghormati Dia, Tuhan juga akan menjanjikan yang namanya menolong dalam wujud pemulihan kesehatan, kesembuhan ilahi. Saya secara fisik capek, jam 2 malam mau tidur dan tidur. Ya sudah, bawa renongan kirim. Karena jam berapa ya tadi malam itu, jam 10 atau kurang lebih jam 10, saya ditelepon saudara. Akhirnya juga mau tidur bantat. Ada jemaat meninggal lagi. Ya hari ini saya harus tutup peti habis ibadah ini.
Dari habis tutup peti, saya harus balik lagi ke sini. Saya khotbah untuk ibadah youth. Jadi hari ini saya harus khotbah 4 kali. Ya, padahal kurang tidur. Tapi saya yakin Tuhan kasih kekuatan untuk saya. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Karena itu, ayo imani janji Tuhan. Mata, ya, yang berikutnya apa lagi? Membebaskan. Membebaskan artinya orang ini sedang terbelenggu, tertawan. Ada banyak hari-hari ini mungkin mereka tidak ada di belakang tirai besi, tetapi banyak hari ini orang-orang yang sedang terbelenggu, dililit hutang, dililit kegagalan, terbelenggu dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, putus asa, dan dililit dengan belenggu-belenggu yang lain, termasuk dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau menolong bagi mereka-mereka yang sedang terbelenggu. Inilah berkat-berkat orang yang hidup penuh sukacita. Yang ketiga, Allah menjadi penjaga kita. Ayat 9 dikatakan demikian. Ayat 9 berkata begini, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Yang ketiga, Tuhan merelakan dirinya mau menjadi penjaga saya dan saudara. Tuhan mau jaga jasmani kita atau tubuh kita. Tuhan mau jaga jiwa kita. Tuhan mau jaga roh kita. Maka tiga unsur yang ada di dalam hidup ini berada dalam monitor daripada Allah. Makanya jaga. Tuhan mau jaga engkau, tapi engkau juga harus jaga dirimu, jaga kesucianmu, jaga pergaulanmu, jaga pergaulan bebasmu, supaya engkau tetap dimonitor, dijaga oleh Dia. Apapun aktivitas kita, jaga. Kalau bekerja yang jujur. Kalau bertani yang sungguh-sungguh. Kalau berbisnis yang sehat. Kalau melayani yang serius dan tulus. Kalau mau berkorbanlah yang tulus. Karena Tuhan akan melihat kita. Melihat kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita datang ke gereja hanya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat tidak pernah muncul. Karena tujuannya bukan cari Tuhan, malah tujuannya datang ke gereja hanya cari jatah sembako. Tidak boleh. Tuhan tahu ketulusan kita. Sembako ini besar. Anggarannya setiap bulan sekitar kurang lebih 5 juta. Itu sudah jalan sekian belas juta bulan tahun. Semua berkat dari gereja, dari jemaat untuk jemaat. Apalagi ada hamba Tuhan setiap minggu pertama ada 5 hamba Tuhan datang ke tempat ini. Kami kasih setiap bulan sembako, amplop. Pengeluaran gereja kita sampai tiap bulan itu kurang lebih 20 juta. Dari mana berkat? Dari persembahan Anda. Kalau tidak, operasional gereja kita tidak mampu. Karena banyak yang dibayar setiap bulan, yang tidak bisa ditunda. Makanya saya harus berdoa bagaimana dari sejak keadaan COVID-19
Bagaimana semua aktivis yang melayani tetap tetap menerima berkat setiap bulan. Sedangkan gereja-gereja lain itu bilang, Pak, sebagian besar pengerjaku di PHK karena tidak mampu kasih PK kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengasihi engkau karena engkau juga tahu bahwa aku hidup, aku sehat oleh karena ada yang menjaga. Ekonomi kita tetap sehat, pekerjaan kita tetap sehat, studi kita sehat, masa depan kita juga tetap sehat. Apalagi Sabtu depan gereja kita kedatangan tamu 20 orang dari Jakarta. Itu tamunya, belum undangannya. Undangan yang ditargetkan 300, mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau 300 mobil, 30 mobil. Satu mobil 200. Belum nasi kodaknya, kalikan. Nah saudara, kita mau jamu tamu. Tamu kita masa dikasih nasi kodak jauh-jauh dari Jakarta. Paling tidak kita layani yang pantas. Paling tidak kita sambut sebagai tuan rumah untuk makan Sabtu malam dan Minggu siang. Karena habis ibadah sesi kedua Minggu siang, mereka semua 20 orang harus kembali ke Surabaya dan lanjut ke Jakarta. Sebagian mereka karyawan bekerja, terikat dengan pekerjaan. Mereka tidak bisa lama-lama. Jadi datang Sabtu siang, sore melayani, besoknya melayani, dan pergi Jakarta saudara, bawa bis lagi. Satu pengorbanan ini saudara. Mereka tidak hitung-hitung tenaga, pikiran, waktu, keuangan, keluarga dikorbankan karena demi untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas berkat Tuhan, membalas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang tidak biasa memberi, belajar berkorban. Saya ketemu ngomong-ngomong dengan anak Tuhan di Denpasar, Bali. Ya koko. Pak, saya setiap minggu, Sabtu dan Minggu, saya selalu bawa makanan. Kalau ada acara doa puasa, saya kirim ke gereja. Kalau Minggu saya kasih. Nah semua, bukan hanya saya, tapi ada sebagian besar jemaat yang ada di gereja itu, dia kasih untuk pastori makan bersama. Ya, karena ingin melayani, ingin mewujudkan kasih setianya kepada Tuhan, juga kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Karena merasa sudah dipelihara, dilindungi dengan tubuh yang sehat. Anak-anakku sehat, pekerjaanku tetap eksis dan lancar. Apa salahnya aku membalas kasih setia Tuhan? Masa aku hanya ingin terus menerima? Bukankah firman Allah berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima? Itulah yang membuat sukacita itu semakin lengkap. Terakhir, ayat 10 dikatakan begini, ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Ayat 10 ini berbicara nanti kekekalan. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun, haleluya. Ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mempunyai pemerintahan ada 2 di bumi. Nanti waktu pemerintahan di bumi yang disebut adalah pemerintahan milenium, kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Orang-orang saleh yang setia, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang hidupnya seturut firman.
mereka akan ikut dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara di dunia sekarang tidak dapat kecipratan sebagai PNS, ANS, atau pejabat, gak usah iri, bersyukur aja. Toh satu saat engkau akan terlibat dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Bukan 5 tahun periode pemerintahannya Tuhan. Bukan 2 periode 10 tahun, 1000 tahun. Saudara bayangkan, ikut memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. Bukankah hal ini suatu kehormatan yang Allah hanya berikan, sediakan kepada orang-orang beriman? Ada pemerintahan. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan kekekalan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Seorang raja harus dihormati, harus dikasihi. Seorang raja harus ditaati. Apa yang diucapkan seorang baginda kepada rakyat. Kita belajar hormati Tuhan sejak sekarang. Kita tidak mau main-main lagi. Kita mau serius. Kalau mau ibadah, ibadahlah serius. Jangan bolong-bolong datang ibadah. Karena ada sepasang mata melihat kehadiran kita. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup serius dengan Tuhan, maka 4 berkat ini akan menjadi bagianmu. Kita akan mendapatkan penebusan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menjadi penolong dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, kesehatanmu, anak-anakmu. Yang ketiga, dia katakan bahwa Allah itu menjadi penjaga kita. Setiap langkah hidup ini dijaga oleh Tuhan. Dan yang terakhir, hidup ini ikut memerintah bersama Dia selama-lamanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dan kita sembah Dia dulu. Dan kita akan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Satu pujian, kados, kados, haleluya. Kados. Mari kita belajar memuji Dia, sembah Dia.
Dia. Panggil namanya kudus, kudus Tuhan. Sembah Dia. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sering memberikan kesedihan, persungutan, gerundel, kekecewaan sama Tuhan. Tuhan ingin berikanlah sukacitamu kepada Tuhan. Berikanlah sukacitamu kepada sesama. Di balik sukacita ilahi, Tuhan akan sediakan 4 berkat untuk anak-anaknya. Haleluya. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang terbelenggu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegagalan mungkin, kejatuhan mungkin, mari pada saat ini sekali lagi kita angkat tangan, katakan, akulah orangnya. Dalam nama Yesus, Engkau datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kau korbankan nyawamu, bukan karena kesalahanmu, bukan karena dosamu, tapi kau mati karena untuk dosaku dan kesalahanku. Engkau mati karena penyakitku, engkau mati karena kegagalanku, engkau mati karena kesalahanku.
Biarlah malah saat ini berkat-berkat-Mu itu untuk menjadi bahagian kami semuanya, sehingga kami juga layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kepada Bapak Ibu yang bertugas, silakan maju ke depan untuk mempersiapkan diri untuk melayani anak-anak Tuhan yang datang saat ini. Haleluya. Sebelum kami makan tubuh dan darah-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati juga umat-Mu, dan layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami sambut tubuh-Mu. Haleluya. Amin.